Halo sahabat sehat, jumpa lagi bersama saya Dr. John dalam acara Oke Dokter. Sahabat sehat, pada episode Oke Dokter kali ini kita akan membahas suatu tren kecantikan yang diminati oleh kaum hawa, yaitu adalah proses filler bibir atau lip augmentation. Yang tentunya proses ini ditujukan untuk membuat bibir kita tampak lebih tebal, lebih berisi, dan juga lebih bervolume. Tentunya kali ini kita membahas secara medis karena kita akan mendatangkan sebuah dokter, yaitu Dr. Andre Surya, yaitu dokter estetik. Ya dok, halo selamat pagi dok, apa kabar? Halo, selamat pagi. Sehat ya dok ya? Sehat. Nah jadi kali ini kita akan berbincang-bincang dok mengenai dari proses filler bibir sendiri dan apa sih sebenarnya yang dilakukan selama filler bibir ini dok ya? Oke. Ini kan yang saya tahu nih dok, filler bibir itu kita menyuntikkan nih dok sebuah larutan yang dinamakan asam hyaluronat dok, atau kadang disingkat AHA atau ada yang lain juga ke dalam bibirnya. Sebenarnya bagaimana sih dok prosedurnya itu? Apakah sama dengan yang sering kita dengar, misal suntikan silikon gitu, bagaimana dok? Oke, jadi kalau misalnya kita ketahui ya memang penyuntikan itu bisa dibilang sama-sama aja kita menyuntikkan cairan. Tetapi yang beda itu adalah zat yang kita masukkan. Jadi kalau misalnya kita masukkan biasanya asam hyaluronat itu adalah bahan yang paling aman. Karena dia bahan yang ada sebetulnya natural di dalam tubuh. Contohnya di kulit, dia membantu untuk pencerahan, kelembapan, dan juga kekenyalan kulit. Dan juga kalau misalnya dia disuntikkan ke dalam bibir ya hasilnya akan lebih aman dan juga lebih natural. Beda dengan yang namanya silikon, memang kalau namanya silikon itu kan zat yang memang nggak ada di dalam tubuh. Gitu. Jadi nanti pada kedepannya ya memang kurang aman. Memang kurang aman. Untuk asam hyaluronat sendiri berarti itu berbeda ya dok dengan silikon yang kita kenal itu ya dok ya? Beda. Nah untuk selain area bibir itu sebenarnya area mana saja sih dok yang bisa disuntikan untuk dilakukan filler itu? Nah, kalau misalnya kita bahas ya memang untuk kebanyakan di wajah kita bisa kerjakan. Jadi seperti di bagian dagu, di bagian pipi, di bagian kantung mata, ataupun di bagian dahi, bahkan beberapa orang di bagian hidung juga bisa. Gitu. Oke, berarti memang nggak hanya di bibir ya dok untuk pemasangan filler itu sendiri ya dok ya? Betul. Nah untuk syarat-syaratnya nih dok, yang saya tahu kan biasa dilakukan saat minimal usia udah 17 tahun. Sebenarnya ada syarat apa lagi sih yang lain? Nah kalau untuk syarat-syarat lain mungkin ya kita harus persiapkan untuk bibirnya itu sehat dulu. Jadi ya tidak terjadi sariawan, tidak ada luka, dan juga tidak ada penyakit-penyakit lain. Dan juga harus diketahui kalau misalnya prosedur lip filler ini kan memang kita suntikan, jadi jangan mengkonsumsi obat-obatan yang sifatnya mengencerkan darah. Oke, tadi kan dokter sudah sempat menyebutkan adanya kondisi penyakit-penyakit lain. Itu contoh penyakit yang kita mesti tahu itu apa sih dok yang sebelum kita melakukan filler ini? Ya, jadi kalau misalnya kita sedang ada herpes, gitu, itu kan juga bisa di bibir, atau penyakit-penyakit lain, infeksi menular lain lah, gitu. Jadi nggak boleh. Jadi ada harus sehat. Penyakit-penyakit yang mungkin penyakit kulit yang tampak pada bibir kita langsung ya dok, mungkin seperti sariawan, atau itu mungkin harus diberitahu ke dokter ya dahulu ya dok ya? Betul. Nah untuk prosedurnya sendiri itu sebenarnya apa sih yang dilakukan itu dari awal saat kita datang untuk melakukan filler tuh apa sih yang dilakukan dan berapa lama waktunya sih dok? Nah kalau misalnya untuk filler sendiri itu pertama-tama ya prosedurnya kita pasti konsultasi terlebih dahulu. Jadi kita harus tahu nih bahan apa yang kita pakai, terus juga bagaimana bentuk yang diinginkan, dan juga kita harus mengetahui nih seberapa banyak yang mau kita masukkan fillernya. Baru setelah itu kita lanjutkan dengan anestesi bibir, yang itu perkiraan 15-20 menit supaya nanti pengerjaannya lebih nyaman. Baru setelahnya kita pengerjaan. Dan ini kira-kira cuma makan waktu 30 menit sih. Gitu. Dari awal sampai selesai itu kira-kira dari ya, awal sampai akhir, ya. Tapi memang ada beberapa kejadian ya memang membutuhkan waktu lebih lama. Tadi kan disebutkan 90 menit sampai 120 menit. Ya itu kebiasaannya ya tiap orang kan beda-beda nih. Ada yang setelah pengerjaan itu ada mengalami keluhan seperti ya rasa nyeri, tidak nyaman. Nah, yang seperti itu nanti kita bisa observasi, itu bisa makan waktu 1-2 jam. Oh, berarti memang ada beberapa kasus yang memang kita mesti lakukan observasi lebih lanjut juga dok. Nah Betul. setelah kita melakukan proses filler itu sebenarnya apakah kita ada melakukan kontrol kembali mungkin minggu depannya 2 minggu atau sebulan atau bagaimana dok? Atau sekali datang cukup selesai gitu? Oke. Jadi kalau yang namanya proses filler itu memang kita butuh kontrol. Dan kontrol itu paling baik ya memang kita lakukan antara 1-2 minggu kemudian. Yang dimana itu fillernya sudah menyerap ke bagian jaringan yang kita suntikan gitu. Jadi nanti kalau misalnya kurang tinggal kita tambah. Oke,
Oke, berarti kita memang dapat kontrol 1-2 minggu ya dok. Nah, Betul. untuk rincian harga itu sebenarnya perkiraannya berapa sih dok? Dari yang paling murah sampai paling mahal itu sebenarnya bisa berapa sih kira-kira dok? Itu balik lagi ke kualitas bahan yang kita pakai. Oke. Gitu. Jadi kualitas bahan, terus juga banyaknya filler yang kita masukkan. Dan itu kalau kualitas bagus ya pasti ada harganya. Dan juga ya pasti kita harus berhati-hatilah kalau misalnya jangan tergiur dengan harga murah. Kadang-kadang yang kita suntikan kita nggak tahu bahannya apa dan aman atau tidak kita tidak tahu. Oh, berarti memang kita mesti konsultasikan dahulu ke dokter apa sih sebenarnya dimasukkan dan juga kemungkinan efek samping bisa timbul ya dok ya. Betul. Nah, sebenarnya ada nggak sih cara kita untuk mengenali apakah filler yang kita lakukan emang filler yang benar-benar baik atau emang filler itu kita mungkin dilakukan oleh tenaga ahli kecantikan atau bagaimana dok? Cara membedakannya ada nggak sih dok? Nah, itu balik lagi harus konsultasi ke dokternya. Jadi kita harus tahu dokternya bersertifikasi, bisa mengerjakan filler, dan juga bahannya kita harus tanyakan apakah aman atau tidak. Seperti itu Oke, sih. berarti kita konsultasi dahulu ke dokter untuk awal sebelum dilakukan filler ya dok ya? Betul. Nah, untuk saat kita melakukan filler ini, sekali filler itu tahan berapa lama ya dok? Apakah 1 tahun atau sampai 2 tahun atau bisa seumur hidup kita tidak perlu filler lagi dok? Ya, itu tergantung dari bahan yang kita masukkan. Jadi kalau misalnya yang paling bagus kan sekarang asam hyaluronat nih. Nah, itu kira-kira hanya bertahan 6 bulan saja sih. Berarti 6 bulan, setelah 6 bulan kita kontrol lagi ke dokter, mungkin untuk jika kita ingin melakukan filler lagi bisa dilakukan kembali ya dok ya? Betul. Nah, saat kita setelah filler dok, ada nggak pantangan-pantangan yang harus kita lakukan? Mungkin kita tidak boleh makan pedas atau tidak boleh makan yang keras-keras mungkin, itu bagaimana dok? Nah, kalau untuk filler sendiri ini memang ada kondisi tertentu yang bisa mempercepat penyerapannya, jadi lebih cepat hilang. Nah, itu bisa saja dari aktivitas fisik kita kalau berlebihan, kalau olahraga berat, itu metabolisme meningkat. Dan juga bisa dari lingkungan kita yang terlalu panas. Misalnya kita sering bersauna, sering kompres dengan air hangat, ataupun juga kalau misalnya sering memasak itu bisa mempercepat fillernya habis. Kalau misal kita ada kebiasaan nih dok, kayak kebiasaan menjilat bibir atau memakai pelembab di bibir, sebenarnya itu mempengaruhi nggak sih dok untuk saat setelah dilakukan filler itu? Itu banyak pertanyaan yang mengarah ke situ sebetulnya pasien-pasien saya, dan itu semuanya boleh-boleh saja, jadi nggak ada pengaruhnya ke sana, kecuali kalau sampai terjadi perlukaan. Kalau misalnya kegigit sampai luka, nah itu bisa mempengaruhi bentuknya. Ada luka mungkin yang ditandai, mungkin ada darah yang keluar ya dok, mungkin baik dikit ataupun banyak juga ya dok ya? Betul. Oke, nah untuk efek sampingnya dok setelah kita melakukan filler pada bibir tuh apa yang kita rasakan sih? Mungkin dari hari pertama sampai seminggu setelah atau 1 bulan masih ada nggak sih yang dirasakan gitu? Untuk rasanya sendiri ya pasti karena ada diisi sesuatu, rasanya pasti kurang nyaman untuk pertama-tama. Tapi lama-kelamaan dalam kira-kira waktu 3 hari sampai seminggu udah mulai adaptasi gitu. Tapi ada beberapa kejadian memang kalau misalnya ada kena dengan pembuluh darah ya bisa terjadi memar atau biru juga bisa. Nah, sahabat sehat, sudah cukup banyak kita berbincang-bincang mengenai dari prosedur lip augmentation atau filler bibir. Sekarang kita akan melihat beberapa highlight yang telah disiapkan oleh tim Oke Dokter. Yang pertama, apakah prosedur lip filler beresiko? Bagaimana tanggapannya dok? Oke, kalau misalnya lip filler itu pada dasarnya dia aman-aman saja, tapi tergantung dari keahlian operatornya, terus dari pasiennya, dan ada obat-obatan tidak yang dikonsumsi sebelumnya gitu. Jadi kalau bisa dibilang ya resiko tiap medis itu pasti ada. Gitu. Berarti ada resiko, tapi setiap orang pasti tentunya beda-beda ya dok ya? Betul. Oke, sekarang kita akan lihat headline yang berikutnya. Cara menghilangkan filler bibir. Nah, ini bagaimana dok? Misalnya kita sudah lakukan filler bibir, nyata kita setelah 1 minggu 2 minggu kita tidak puas nih dengan fillernya itu. Ada nggak sih cara kita menghilangkannya gitu dok? Beberapa cara bisa. Jadi kalau misalnya ada filler, misalnya asam hyaluronat itu bisa hilang dengan cara ya kita kompresi dengan air hangat, itu paling cepat. Tapi kalau misalnya pengen yang instan lebih cepat lagi, kita bisa suntikan netralisirnya gitu. Jadi ada yang namanya hyaluridase. Jadi dia lebih cepat menghilangkannya, langsung instan. Langsung instan. Nah, itu kita bisa lakukan sendiri di rumah atau kita harus ke dokter lagi, dok? Nah, kalau misalnya untuk yang kompres hangat, itu bisa dilakukan sendiri. Oke. Cuma kalau untuk penyuntikan ya pasti dokter yang lakukan. Lebih baik ke dokter ya daripada lakukan sendiri ya, dok? Betul. Ya? Oke, sekarang kita akan melihat beberapa pertanyaan dari sahabat sehat. Dokter, apakah berciuman atau kebiasaan menggigit bibir akan mengganggu bentuk filler bibir? Bagaimana dok? Nah, kalau pertanyaan seperti itu ya sebetulnya nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin mempengaruhi bentuk bibirnya karena
sekali sudah disuntikan ya dia menyerap ke jaringan. Oke. Kecuali kalau misalnya terjadi perlukaan, misalnya sampai gigit sampai berdarah, nah itu bisa mempengaruhi bentuknya. Namun jika tidak sampai berdarah, tidak ada perlukaan tuh umumnya masih aman ya, Dok? Aman aja. Nah, sahabat sehat, demikianlah pembahasan kita mengenai lip augmentation atau filler bibir pada episode Oke Dokter kali ini. Semoga sahabat sehat yang ada keinginan untuk melakukan filler bibir dapat dipertimbangkan dahulu matang-matang dan juga telah menimbang resiko dan juga efek samping yang dapat timbul. Dan tentunya jika ingin melakukannya, tidak hanya semata-mata karena hanya melihat pada idola sahabat sehat. Nah, jangan lupa sahabat sehat dukung terus MOP Channel dengan klik tombol like, subscribe MOP Channel, share video ini ke semua teman kalian. Jika kalian pertanyaan, tuliskan pada kolom komentar di bawah ini. Sekarang saya pamit dahulu. Saya Dr. John. Saya Dr. Andreas. Sampai jumpa kembali.